Dari mimpi Bung Karno ke terobosan Jokowi, dan kini dituntaskan oleh Prabowo. Indonesia tidak lagi hanya menambang nikel dan menjual mentah ke luar negeri. Kita sedang membangun impian besar, menjadi raksasa industri baterai listrik terbesar di Asia. Setiap bangsa besar pernah memimpikan kemerdekaan, bukan hanya dari penjajah tapi dari ketergantungan ekonomi. Di Indonesia, mimpi itu punya nama, hilirisasi. Sebuah konsep sederhana namun revolusioner, bahwa kekayaan alam Indonesia tak boleh terus dijual mentah, bahwa nikel, bauksit, emas, batubara harus diproses di negeri sendiri agar nilainya berlipat, agar rakyatnya makmur, dan agar bangsanya berdaulat. Tapi mimpi itu tidak lahir di masa kini. Ia lahir dari pidato-pidato keras Bung Karno di tahun 50-an, dari visi industrialisasi ala negara berkembang yang ingin menyaingi negara maju. Sayangnya, selama puluhan tahun, hilirisasi lebih sering jadi jargon kampanye, bukan kebijakan nyata. Rezim datang dan pergi, tapi kebanyakannya hanya berhenti di rencana. Sampai satu nama muncul dan memaksa mimpi itu ke dalam kenyataan. Presiden Joko Widodo. Beliau yang memulai secara nyata program hilirisasi di abad ke-21 ini. Kata Presiden Prabowo dengan nada hormat. Di era Jokowi, Indonesia mulai melarang ekspor bahan mentah. Pabrik-pabrik mulai dibangun, investor asing mulai dilibatkan, dan rakyat untuk pertama kalinya melihat hilirisasi bukan hanya sebagai wacana, tapi sebagai kebijakan. Tapi sejarah tidak berhenti di sana. Kini, di tangan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, mimpi itu justru sedang mencapai skala yang lebih besar dari sebelumnya. 29 Juni 2025, di Karawang, Jawa Barat, tanah mulai digali. Bukan sekedar simbolik, ini adalah groundbreaking dari proyek besar industri baterai listrik terintegrasi yang disebut sebagai yang terbesar di Asia. Nilainya bukan main, 96 triliun rupiah. Luasnya melibatkan 6 joint venture atau JV dari hulu ke hilir. Dampaknya berpotensi mengubah posisi Indonesia dalam rantai pasok energi global. Prabowo menyebut proyek ini sebagai kolosal dan terobosan luar biasa. Mengapa? Karena ini bukan hanya pabrik baterai. Ini adalah sistem lengkap dari penambangan, nikel di Halmahera, smelter di Maluku, hingga sel baterai dan daur ulang di Karawang. GV 1-3 di sisi hulu, tambang nikel, pemurnian melalui RKF dan HPAL. GV 4-6 di sisi hilir, produksi bahan katoda, sel baterai, hingga fasilitas daur ulang. Dan tak kalah penting, diplomasi ekonomi global. Karena proyek ini juga melibatkan CBL, bagian dari raksasa Cina CATL. Prabowo tidak menutup diri, justru ia menyebut pentingnya kerjasama dengan mitra kita dari Tiongkok. Dalam dunia global saat ini, berdaulat bukan berarti menutup diri, tapi tahu kapan harus berkolaborasi dan di mana harus memimpin. Dalam pidatonya, Prabowo melakukan hal yang jarang dilakukan pemimpin, yaitu menyebut nama para pendahulunya satu persatu, dari Bung Karno hingga Jokowi. Bukan untuk membagi kredit, tapi untuk membangun sebuah narasi yang lebih besar, bahwa pembangunan bangsa adalah long march. Saya selalu menyampaikan ini karena saya ingin seluruh bangsa menghormati mereka yang berjasa, kata Prabowo. Di tengah politik yang makin penuh polarisasi, apa yang dilakukan Prabowo adalah upaya merajut, merangkai masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu benang merah. Konsistensi pembangunan. Ia tak hanya ingin membangun pabrik, tapi juga membangun tradisi estafet kepemimpinan yang tak saling menjatuhkan. Inilah bentuk baru politik di era Prabowo, bukan konflik antar tokoh, tapi kesinambungan antar visi. Hilirisasi tak lagi jadi proyek satu presiden, tapi warisan kolektif Republik.
Namun, mimpi sebesar ini tak datang tanpa tantangan. Pertanyaannya kini bukan lagi, bisakah Indonesia membangun pabrik baterai? Tapi, apakah keuntungan dari proyek ini benar-benar akan dirasakan oleh rakyat? Proyek sebesar 96 triliun rupiah tentu membuka ribuan lapangan kerja. Tapi siapa yang akan mengisi posisi strategisnya? Apakah anak-anak bangsa sudah cukup siap? Dan bagaimana dengan pengawasan lingkungan? Apakah nikel akan ditambang tanpa merusak hutan, laut, dan kehidupan lokal? Kita perlu mengawal proyek ini bukan hanya agar sukses secara ekonomi, tapi juga adil secara sosial dan lestari secara ekologis. Ini adalah proyek yang akan menentukan wajah Indonesia di 10 hingga 20 tahun ke depan. Jika sukses, Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam transisi energi dunia. Tapi jika gagal, kita bisa jatuh ke dalam kutukan lama, membiarkan kekayaan negeri ini kembali hanya dinikmati oleh segelintir elit dan bangsa asing. Apakah Indonesia benar-benar akan menjadi kekuatan industri dunia atau kembali terjebak dalam ilusi proyek besar? Suaramu penting. Bangsa ini butuh kritik bukan hanya pujian. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Klik like jika kamu peduli masa depan energi Indonesia. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan perjalanan panjang Republik ini menuju kejayaan industri baru.